Soroti tegas, aset UPK PNPM Mandiri di Kabupaten Lampung Tengah tidak jelas milik siapa. Breaking news, Lampung Tengah tabir miskom, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Anti Korupsi telah diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Wujud dari peran serta masyarakat yang diatur dalam UU Anti Korupsi, Selasa tanggal 29 September tahun 2020. Dalam Undang-Undang Anti Korupsi ditegaskan bahwa hak-hak di atas harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (PP Nomor 71/2000). Dalam PP Nomor 71/2000 ditegaskan pula bahwa masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi tersebut berhak memperoleh perlindungan hukum, baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Perlindungan mengenai status hukum tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat cukup bukti yang memperlihatkan keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang sebagai dilaporkan. Perlindungan hukum juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain. Latar belakang permasalahan hukum. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM Perdesaan atau Rural PNPM, merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur program pengembangan kecamatan PPK, yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI. Besarnya aset dana bergulir unit pengelola kegiatan UPK PNPM MPD, yang merupakan dana amanah pemberdayaan masyarakat DAPM, hendaknya dapat dilestarikan dan dikembangkan sebagai salah satu pilar pembangunan kampung. DAPM UPK PNPM MPD sebagai instrumen pada proses evolusi ke dalam UU Kampung, dilakukan melalui transformasi UPK dana bergulir PNPM MPD menuju pada unit usaha bersama badan usaha milik kampung. Transformasi menuju unit usaha bersama badan usaha milik kampung merupakan perwujudan dari kerjasama antar kampung dalam wadah BKAD. Bagaimana pasca berakhirnya PNPM MPD, terhadap pemberdayaan masyarakat miskin kampung melalui kelompok-kelompok penerima manfaat dari program, dan bagaimana sistem yang telah terbangunkan dan aset-aset yang telah berkembang di masyarakat tetap dapat dilestarikan dan dikembangkan sebagai dana amanah masyarakat DAPM. Penyelamatan aset, sistem dan aset program pemberdayaan masyarakat miskin kampung agar tetap lestari dan dapat dikembangkan dengan melakukan penataan kelembagaan PNPM MPD, yaitu dengan melakukan proses penyesuaian kelembagaan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kampung. Hal ini tertuang melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 402/2128, PNPM-MP, 11/2014 tanggal 3 November 2014 perihal penegasan tugas dan kewajiban fasilitator tanggal 3 November 2014. Seperti dinyatakan dalam Pedoman Penataan dan Perlindungan Kegiatan Permodalan PNPM MPD, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, tanggal 27 Maret tahun 2015, Bab 5 tentang Kepemilikan Aset Permodalan Masyarakat Dana Bergulir, huruf A tentang Ketentuan Umum menyatakan bahwa pada prinsipnya seluruh aset dana bergulir hasil PNPM MPD adalah milik masyarakat kampung dalam satu wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya perlu diatur tata kelola kepemilikan dalam rangka T.